Kesempatan kali ini, untuk pertama kalinya, kita open Q&A. Seperti yang sudah di-share juga di Instastory gue pribadi, ya. Terus ada di story-nya official dari HPI Cianjur juga ada. Ini sekarang kita ambil dari Instagram dulu, karena pertanyaannya banyak diambil dari berbagai sosmed juga, ada di WhatsApp, ini di Instagram dulu lah ya. Yang pertama, oke, pertanyaannya lumayan bagus ini ya. Ini Instagramnya @frizadis. Bagaimana cara agar ekonomi dalam bidang pariwisata tetap berjalan? Untuk saat ini, karena wabah ini ya, karena pariwisata itu punya impact langsung, huge impact, 100% impactnya, totally die, ya, mati total, lumpuh. Ketika kembali normal, pariwisata akan cepat membaik. Kita juga akan melakukan strategi seperti biasa, marketing, talk to agent, agent to agent, B2B ya, B2C, marketing di sosial media, dan lain-lain, kayak gitu. Oke, yang kedua, masih Instagram juga, @dewaputu1708. Akan seberapa lama dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata? Menurut ahli, ya, ini dari data dari kementerian, prediksi mereka itu pada tahun 2022. Tapi siapa tahu, ya, Tuhan berkehendak lain. Kita pengennya sih cepat-cepat, ya, wabah ini berakhir. Toh, semua juga rindu pasti ya untuk traveling, ya, melakukan ekspedisi, mau kulineran, apapun itu yang berbau perjalanan lah ya. Pasti semuanya juga akan ngelakuin. @AS_Melani, apa plan B selain jadi prawisata? Harusnya sih dagang, cuman untuk memulai usaha kita perlu pengalaman. Nah, saya tidak punya pengalaman itu, jadi untuk sekarang plan B-nya belum ada. Ini masuk dari official HPI Cianjur. Nah, harapan saya dengan adanya pandemi ini, COVID-19, semoga pemerintah daerah maupun pusat lebih memperhatikan kami pada sektor pariwisata. Ya, pasti mereka akan memperhatikan, ya, pasti. Apakah peranan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk membantu para stakeholder pariwisata? Berat ya. Untuk langkah awal mereka sudah mendata, ya. Tapi untuk saat ini, untuk lebih lanjutnya belum ada. Ya, belum ada ya. Itu yang saya rasain sampai saat ini belum ada. Nggak tahu nanti. Apa yang dilakukan para stakeholder pada masa wabah corona? Oke, ini kurang lebih sama sih pertanyaannya dari sama yang ke siapa tadi, @AS_Melani, ya, kurang lebih sama. Ini kalau dia lebih ke plan B selain menjadi pariwisata. Nah, kalau ini apa sih yang dilakukan para stakeholder pada masa wabah corona? Sebagian stakeholder itu beralih profesi, ya. Untuk saat ini mereka itu beralih profesi kuliner, fotografi, sama menjadi distributor bahan pokok. Sebagian lagi, nah ini sebagian lagi, ada sebagian dan sebagian ya, setengah-setengah lah, 50-50. Nah jadi bagi mereka yang sudah paham harus mengganti alurnya kemana, mereka kan lebih kreatif ya. Ada yang menjadi pengusaha, pedagang, atau apapun itu ya. Selain di dunia pariwisata, karena mereka tahu sektor ini sedang mati total. Tapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita membangun diri sendiri, okay, mengantisipasi bagaimana kita menghadapi corona ini. Okay, memang pariwisata sedang lumpuh total, tapi kita bisa move ke bidang lainnya, nggak cuma di pariwisata aja. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari WhatsApp juga, saya lupa namanya, ya.
Kak, aku baru jadi prawisata. Siap. Selama ini aku belajar jadi tour guide itu cari-cari bule di kota. Mantap ya, pokoknya mantap lah ya. Nah, pengen tahu dong tip and trick sama tools yang sering dibawa sama kakak pas lagi tugas. Alright ya. Oke, yang pertama tips and trick ya, apa yang kamu lakukan sekarang ya, belajar berbicara di depan orang asing itu nggak mudah, itu langkah bagus ya, bagus banget, suatu keberanian. Selanjutnya perbanyak knowledge kita ya, bukan cuma destinasi wisata, ada kuliner juga, ada prosedur pemanduan, nanti belajar di organisasi biasanya dapat ya. Nah, terus lebih ke persiapan mental sih. Nah, persiapan mental selanjutnya harus perbanyak pengetahuan budaya pasar yang kamu mau. Misalkan asing itu dari mana? Entah bule, entah Asia, Eropa, atau Arab, terserah kamu ya. Sesuai minat kamu, pasarnya di mana. Oke, pasti harus paham. Nah, toolsnya biasa kita pakai seragam kayak gini, yang tergantung travel agent juga. Tergantung mereka. Ada yang casual, ada yang pakai kaos doang, ada yang pakai kaos polo. Nah, celana itu menyesuaikan nanti. Ada yang panjang, pendek, terserah mereka lah ya. Oke, nah kayak gitu. Nah, toolsnya, nah ini biasanya sign. Nah, ini kebetulan buat sendiri, karena perusahaan yang di Indonesia yang biasa nge-use saya itu adalah perusahaan kedua. Jadi namanya tidak boleh disebut, harus perusahaan pertama, perusahaan negara asalnya. Nah, saya tidak punya benderanya, dan repot juga kalau misalkan harus nge-print ulang berkali-kali, karena perusahaannya akan beda. Nah, yang di Indonesia cuma satu. Jadi ini bendera netral, sekaligus memperkenalkan tagline dari kementerian, Wonderful Indonesia. Nah, kayak gitu. Ini sekaligus branding juga nanti. Nah, supaya mereka itu termindset dari awal datang sampai mereka pulang. Nanti ini termindset bahwa oh, Indonesia tuh beragam budaya. Susah mendefinisinya, berarti Wonderful Indonesia. Kayak gitu sih. Oke. Nah, gitu aja. Ada name tag juga. Ada ID card, jangan lupa. ID card penting ya. Ini nanti bisa berguna banyak ya, tempat wisata ataupun di airport, terminal ya, hotel dan lain-lain. Ini berguna banget ya. Jadi biasakan harus menggunakan ID card atau identitas. Nah, agar kamu bangga juga diri kamu sebagai seorang prawisata. Ya, jangan pernah berkecil hati. Kita ini garda terdepannya pariwisata. Kita berhadapan langsung dengan wisatawan. Kita yang tahu kondisi lapangan. Ya, buruk atau baiknya kesan wisatawan terhadap negara itu tergantung bagaimana cara kita memandunya. Alright, gitu aja.